Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart, perkenalkan nama saya Nurul Fadila Burhanuddin. Saya adalah tutor mikroekonomi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pasar input atau pasar faktor produksi, terutama tentang pasar modal dan pasar tenaga kerja. Stay focused and keep watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart. Nah, kembali lagi kita akan menjelaskan materi tentang pasar faktor input atau pasar faktor produksi dalam pasar modal dan tenaga kerja. Namun sebelum kita menjelaskan lebih dalam, kali ini kita akan mengetahui terlebih dahulu definisi dari pasar faktor input tersebut. Nah, apa itu pasar input? Pasar input atau pasar faktor produksi adalah pasar yang menyediakan berbagai faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari pasar input tersebut, kita akan mengetahui tentang faktor-faktor produksi. Nah, apa saja faktor-faktor produksi tersebut? Nah, setelah kita mengetahui tentang bagaimana definisi dari pasar input atau pasar faktor produksi tersebut, nah kita harus juga mengetahui apa-apa saja faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu ada 4. Yang pertama adalah tanah. Dan kedua adalah tenaga kerja atau sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah modal. Dan yang terakhir adalah pengusaha atau entrepreneurship. Namun, di materi kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang pasar tenaga kerja dan pasar modal. Nah, tentunya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pasar tenaga kerja. Sebelum kita mengetahui bagaimana tentang pasar tenaga kerja, kita harus tahu dulu definisi dari pasar faktor produksi tenaga kerja. Jadi, pasar faktor produksi tenaga kerja adalah semua tenaga kerja baik jasmani maupun rohani serta terdidik atau tidak terdidik atau sering disebut dengan sumber daya manusia, human research yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari pasar faktor produksi tenaga kerja, selanjutnya kita akan membahas tentang teori upah tenaga kerja. Bagaimana sih dengan teori upah tenaga kerja? Teori upah dalam pasar tenaga kerja itu dikemukakan oleh beberapa ahli, itu ada 4. Yang pertama adalah teori upah normal. Menurut David Ricardo mengatakan upah diberikan sesuai kemampuan perusahaan berdasarkan pada kemampuan keuangan perusahaan berdasarkan pada hidup kerja. Nah, ini dikemukakan oleh David Ricardo. Jadi, teori upah normal ini tergantung profit yang diterima oleh perusahaan. Yang kedua adalah teori upah besi yang dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle mengatakan upah harus ditekan serendah mungkin untuk memperoleh keuntungan maksimal. Jadi profit yang didapat oleh perusahaan itu lebih banyak dari para pekerja. Jadi para pekerja hanya diberikan upah minimum di mana upah minimum ini hanya mencukupi untuk kehidupan sehari-hari saja. Nah, dengan adanya teori upah besi ini yang memunculkan adanya serikat para pekerja. Nah, yang ketiga adalah teori dana upah yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, mengatakan tergantung kesediaan jumlah modal untuk membayar upah. Jika jumlah penawaran tenaga kerja tinggi, maka tingkat upah akan rendah. Nah, yang ketiga adalah teori dana upah. Nah, teori dana upah ini dikemukakan oleh John Stuart Mill, mengatakan tergantung kesediaan jumlah modal untuk membayar upah. Jika jumlah penawaran tenaga kerja tinggi, maka tingkat upah akan rendah. Namun sebaliknya, jika jumlah penawaran tenaga kerja rendah, maka tingkat upah akan tinggi. Nah, yang ketiga adalah teori upah etika. Nah, menurut kaum utopis mengatakan upah harus dapat mendorong pekerja untuk hidup layak. Nah, setelah kita mengetahui teori upah dalam pasar tenaga kerja, kita akan melompat ke konsep dasar permintaan tenaga kerja. Yang pertama yaitu divided demand atau
permintaan terhadap suatu barang dikatakan sebagai permintaan turunan atau deferred demand bila permintaan terhadap barang tersebut sangat tergantung pada permintaan terhadap barang lain. Nah, yang kedua adalah substitutable and complement input atau hubungan antara faktor produksi dikatakan bersifat substitusi bila penambahan penggunaan faktor produksi yang satu mengurangi penggunaan faktor produksi yang lain. Nah, yang ketiga adalah law of diminishing return. Penambahan faktor produksi pada awalnya juga memberikan tambahan hasil yang besar, namun makin lama dengan tingkat pertambahan yang makin menurun. Contohnya seperti ini, misalkan suatu perusahaan menambah 1 unit tenaga kerja, maka juga akan memberikan tambahan hasil yang besar. Namun makin lama tingkat output yang perusahaan terima juga akan semakin menurun. Dan yang terakhir adalah substitution and output effect atau analisis efek substitusi dalam pasar faktor produksi, analogis dengan efek substitusi pada teori perilaku konsumen yang telah dijelaskan di awal tadi pada perilaku konsumen. Nah, setelah kita menjelaskan tentang konsep permintaan tenaga kerja, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi produksi dan produk marginal tenaga kerja. Nah, namun kita harus mengetahui apa sih produk marginal tenaga kerja atau marginal product of labor atau MPL. Jadi MPL adalah jumlah output tambahan yang didapat perusahaan dari satu unit tenaga kerja tambahan dengan modal tetap yang dapat kita gambarkan dengan fungsi produksi seperti yang saya lingkar seperti ini. Nah, sebagian besar sih sebenarnya fungsi produksi memiliki sifat produk marginal yang menurun atau diminishing marginal product, yaitu dengan modal tetap produk marginal tenaga kerja menurun bila jumlah tenaga kerja meningkat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva nilai produk marginal. Jadi nilai produk marginal atau value of the marginal product dari input apapun adalah produk marginal dari input itu dikalikan dengan harga hasil produksi di pasar. Nah, karena harga pasar tetap pada perusahaan kompetitif, maka nilai produk marginal ini akan menurun jika adanya penambahan satu tenaga kerja, jika ada penambahan tenaga kerja atau para pekerja. Namun terkadang para ekonom itu juga memberikan pendapatnya jika produk marginal perusahaan ini akan mendapat pendapatan tambahan jika mereka perusahaan ini menambah satu unit faktor produksi atau tenaga kerja. Nah, mungkin saya akan memberikan contoh seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan contohkan misalkan ini para pekerja pertama. Nah, pekerja pertama ini mendapatkan pendapatan sebesar $1.000. Nah, namun laba yang mereka terima itu hanya sebesar $500. Nah, para pekerja pertama sebenarnya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kita loncat ke para pekerja kedua. Misalkan mereka mendapatkan pendapatan sebesar 800. Nah, namun laba yang mereka terima itu sebesar 300. Nah, setelah itu para pekerja yang ketiga itu mendapatkan laba sebesar 600. Nah, dan laba yang mereka dapatkan itu hanya 100.000. Nah, bagaimana dengan para pekerja yang keempat? Nah, para pekerja keempat ini tidak mendapatkan
tidak mendapatkan laba, karena misalkan mereka hanya mendapatkan pendapatan yang mereka terima hanya 400. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa upah yang perusahaan tentukan itu hanya 500. Nah, ini mungkin para pekerja keempat ini tidak akan mendapatkan hasilnya, karena jika mereka karena dapat dilihat juga pendapatan yang diterima dari para pekerja ini hanya 400 dan perusahaan itu rugi sebesar 100.000. Nah, inilah yang dikatakan nilai produk marginal, di mana jika banyaknya para pekerja, jika banyak pekerja mungkin akan membuat nilai produk marginal itu akan menurun. Nah, seperti itu. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang contoh dari kurva nilai produk marginal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan memakai kurva nilai produk marginal ini. Nah, dapat kita lihat di sini, ini pada garis horizontal ini adalah upah pasar. Nah, juga kita ketahui bahwa perusahaan akan terus mendapatkan keuntungan jika dia menambah tenaga kerja sehingga sampai kedua kurva itu saling berpotongan. Nah, namun juga kita lihat di sini adanya nilai produk marginal. Nah, pada garis nilai produk marginal, tadi terhapus. Nah, pada nilai produk marginal ini melampaui upah. Nah, jika nilai produk marginal ini melampaui upah, maka para pekerja itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun sebaliknya, jika nilai produk marginal ini lebih di atas atau nilai produk marginal ini lebih kecil, maka para pekerja tidak akan mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu. Dengan demikian, sebuah perusahaan kompetitif untuk memaksimalkan keuntungannya dan mereka akan terus menambah para pekerja, di mana nilai produk marginal tenaga kerja ini akan sama dengan upah, seperti itu. Nah, jadi kurva nilai produk marginal juga biasa dikatakan dengan kurva permintaan tenaga kerja bagi sebuah perusahaan kompetitif yang memaksimalkan keuntungan. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui tentang kurva nilai produk marginal, tentunya kita harus juga tahu ada juga permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. Yang kedua, banyak sedikitnya barang yang dihasilkan. Yang ketiga, tinggi rendahnya laba pengusaha. Nah, yang terakhir adanya investasi dari pengusaha. Nah, setelah itu saya juga akan menjelaskan tentang kurva pasar faktor produksi tenaga kerja. Dapat dilihat di samping saya, ini adalah selanjutnya kita akan membahas tentang kurva pasar faktor produksi tenaga kerja. Nah, terlihat kurva di samping bahwa adanya kurva penawaran tenaga kerja selalu bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk. Nah,
sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan S ke X-aksen. Seiring ditemukannya adanya teknologi baru pada kurva permintaan tenaga kerja juga adanya pertambahan penawarannya lebih besar daripada permintaan, sehingga upah atau wage yang diberikan mengalami penurunan dari W menjadi W1, yang W ke W1. Nah, dapat dilihat di sini. Selanjutnya, apa-apa sih faktor penyebab bergesernya kurva penawaran tenaga kerja? Jadi faktor penyebab bergesernya kurva penawaran tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama, perubahan selera. Yang kedua, perubahan kesempatan alternatif. Dan ketiga adalah imigrasi. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mengetahui tentang pasar tenaga kerja atau pasar faktor produksi tenaga kerja, kita lompat ke pasar faktor produksi modal. Jadi pasar faktor produksi modal adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Pengertian barang modal itu tidak hanya tentang berupa mesin ataupun peralatan saja, tetapi juga modal uang yang merupakan dana untuk membeli barang-barang modal. Modal yang berupa uang diperoleh dari tabungan dan pinjaman yang nantinya akan diinvestasikan. Nah, diharapkan juga investasi tersebut permintaan dan penawaran akan barang modal mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya saya akan menggambarkan kurva dari faktor produksi modal. Nah, seperti ini. Di sini adalah tingkat price, dan di sini quantity. Nah, di sini adalah price atau harga barang modal. Nah, dan di sini, nah, ini adalah kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor produksi modal. Nah, dapat kita lihat di sini kurva permintaan dan kurva penawaran bergeser ke arah kanan. Ini adalah kurva permintaan yang mereka bergeser ke arah kanan, D ke aksen. Nah, setelah itu begitu pula dengan penawaran. Mungkin agak sedikit perbaikan. Nah, seperti dari S ke X aksen yang mengarah ke arah kanan. Nah, dan inilah yang disebut dengan kurva permintaan dan penawaran pada faktor produksi modal. Dapat dilihat juga seperti slide sebelumnya, di mana pasar faktor produksi modal. Nah, mungkin sekian dari materi pasar input
atau pasar tenaga kerja dan modal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tahu kan penjelasannya? Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya.